beli gear aja dulu saya mesti nunggu 3-4 hari Om. Saya kumpulin uang dulu macam. Waktu itu sempat ketangkep kamera waktu saya lagi IDW waktu itu. Saya lagi doain itu motor, saya ajak ngomong. Saya elus-elus. Kita bangun dari kita nggak punya bengkel sama sekali Om. Kita bongkar di depan yang tadi Om lewatin. Itu kalau misalkan hujan, itu kita udah nggak bisa bongkar. Gua harus siapin budget berapa untuk lu bisa ikut bareng sama kita selama 1 tahun terdepan. Kalau emang mau, bos harus izin ke Tekno. Besoknya saya langsung datang Om. Wih. Waktu Oboy 05 turun pertama kali lawan motornya Raffi Ahmad, banyak yang bilang kalau itu adalah settingan, ya kan? Nah, setelah itu Oboy 05 pensiun, masuk kandang sampai jadi sarang laba-laba di Tekno Tuner. Dan akhirnya, mulai minggu lalu, mulai disetting lagi sama Kohan. Karena minggu ini akan ada tontonan seru kalau kata anak-anak racing nih. Oboy 05 lawan KMS. Yang mana motornya? Motornya kebetulan ini sih Om. Kita besok hari Senin kita bakal nyeting 3 mesin. 3 mesin. Gila, ini kehormatan loh. Oboy 05 tuh nggak ada apa-apanya gitu. Belum punya, ya elah motor baru kan. Belum ada sejarahnya. Tapi kan disiapin 3 mesin loh. Tapi kan bikin tapi kan bikinannya Kohan lah gitu. Kita tahu lah. Jadi kita siapin 3 mesin, kita cari tem yang terbaik, baru nanti hari Kamis kalau misalkan emang ketemu kita langsung lepasin. Serem. Tapi yang pasti kita akan bahas gimana persiapan Koapuy dari KMS dan juga mungkin sedikit ngebahas perjalanan sejarah dari KMS sendiri yang sudah hampir 5 tahun ini malah melintang di dunia drag bike Indonesia. Tentunya di nyeting. Nyeritain yang nggak penting-penting. Yes. Koapuy, apa kabar? Halo Om, sehat. Ini luar biasa nih. Salah satu anak muda yang bisa jadi inspirasi buat kalian walaupun sering diserang sama netizen. Parah. Sehat Om. Sehat ya. Ini kita harusnya ketemu itu sekitar 3 minggu yang lalu. Ya. Cuma ketika udah janjian, teman-teman udah nyeting juga di sini. Guanya nggak bisa berangkat karena pas lagi mau siap-siap abis mandi tuh jackpot gua. 2 kali gue jackpot dalam waktu 1 jam, terus sempet nungguin masih bisa nggak nih, masih bisa. Akhirnya gue telepon Arin, kayaknya nggak sanggup. Kalaupun gue jalan ke sini juga bego gitu, nggak bisa ngobrol jadi apa-apa. Jadi percuma, kan. mending jangan gitu. Iya, karena kebetulan besoknya juga ada kegiatan, jadi ya mendingan gue istirahat deh, cari aman dulu ya kan. Kesehatan nomor 1 Om. Yoi. Tapi akhirnya hari ini bisa berkunjung ke KMS dan kita akan nyeting bareng di sini. Diskusi tentang banyak hal lah, tentang dunia drag bike sebagai salah satu penggiat yang cukup aktif. Iya. Kenapa sih awal mulanya lu memutuskan untuk terjun ke dunia drag bike itu? Apa karena jalanan depan ini dulunya arena kan, dulunya track ini kan? Betul. Jadi dari kecil lu sering nonton, sering ikutan gitu. Iya. Jadi gini sih Om, saya dulu itu cuman suka nonton. Dulu itu waktu masih zamannya Kemayoran masih rame, kawan lama, Gunung Sahari, Suryo di depan. Pokoknya waktu itu masih lagi rame-ramenya lah. Saya suka banget nonton balap sih Om sebenarnya. Jadi waktu saya masih SMA, saya kayak ngomong dalam hati, kapan ya gue punya motor balap? Wih, udah ada keinginan tuh. Iya, dari SMA waktu itu. Jadi waktu SMA itu saya nabung, saya cicil, saya nabung, saya bikin 1 motor. Di Komeng juga. Pertama kali saya memang langsung dari Komeng. Jadilah Ninja waktu itu. Ninja. Jadi awal bikin motor udah basicnya Ninja ya? Ninja, standar bebas. Dari situ. Emang udah hobi banget. SMA tuh? SMA 2.
duit jajan lu berapa sehari? Kalau boleh tahu. Waduh. Dulu Langsung kau tembak. SMA ya. Eh, Ini jujur apa enggak? jujur dong, iya. 100.000 lah 100.000 sehari. sehari. Berarti sebulan ya 3.000 lah ya. Ya. 3.000. Tapi kan nggak mungkin kita habisin. Iya, ditabung. Ditabung. Berapa lama nabung tuh? Itu nyicil. Motor dibeliin atau beli sendiri? Enggak. Saya nyicil sendiri. Sendiri. Itu ninja punya teman saya masih nyicil. Waktu itu orang Sunter saya ngambil ke sana. RR atau R. R? R, Oke, Ninja R. Hmm. Itu itu saya nyicil juga lumayan lama, Om. Ngangkat berapa tuh? Waktu itu 14. 14 ya. Surat-surat lengkap. Ya. Tapi nggak lama waktu saya SMA itu saya kan nggak lulus. Saya keluar dari sekolah, saya langsung kerja. Oh, kelas berapa tuh? 2 SMA. 2 SMA berarti? Iya, 2 SMA saya keluar sekolah, saya langsung kerja, saya nabung, saya terusin itu motor sampai sekarang. Masih ada motornya? Motornya masih ada. Motor perjuangan. Motor sama perjuangan. nih. Kalau gue kebelinya pas sudah kerja. Ya kan? Tapi sama, lu kan sekolah SMA nggak beres. Iya. Gue kuliah nggak beres. Iya. Ya beda lah, Om. Habis itu beli Ninja sama. Dimirip-miripin. Dan sampai sekarang masih ada Ninja. Masih ada. Iya. Motor itu juga banyak kisahnya, Om. Iya. Jadi saya beli motor itu, saya nyeting itu sekitar 15 kali saya ingat. Nyeting 15 kali. 15 kali saya nyeting, nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh, ini motor yang itu? Iya, Yang tadi lu sempat cerita iya, itu? yang Ahok Oke. itu. Iya. Sebelum kita ke motor itu, kenapa mutusin berhenti sekolah dan kerja? Karena saya pikir saya sekolah juga percuma, Om. Lebih baik uang sekolah yang kedua orang tua saya keluarin, Iya. lebih baik kasih ke adik saya aja. Karena adik saya lebih pintar. Abang pertama saya pintar, abang kedua saya pintar, adik saya pintar. Lu anak ketiga? Saya anak ketiga. Oke. Jadi saya pikir ya udahlah ngapain sekolah. Emang lu nggak pinter? Enggak, bandel saya. Saya bandel lah. Nggak. Malas belajar saya dulu. Iya. Kalau gue ngebedain gini, ada orang yang memang secara naluriah dia memang punya kecerdasan, Iya. ya kan, dan memang cara belajarnya nggak bisa duduk di bangku sekolah. Cara belajarnya ya dari pengalaman dia, dari apa yang dia dapat di keseharian, Iya. gitu kan, bukan yang textbook gitu. Memang nggak semua orang pinter di sekolah gitu, rajin Betul. sekolah gitu. Tapi abang ade lu rajin di sekolah. Rajin. Dan- Pinter, Om. Dan pinter. Pinter, mereka Gue pinter. yakin lu juga cerdas sebenarnya. Tapi di bidang yang lain mungkin. Bidang yang lain. Mungkin. Itu yang sekarang lo jalanin jadi bisnis? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Lo kerja waktu itu apa? Masih sales. Sales. Liquid vape. Oh, vape. Waktu vape itu lagi awal-awalnya. Wah, itu masih sepi, Om. Iya, lagi awal. Baru masuk. kan Iya, itu. liquid, coil segala macam dulu saya sales. Oke. Jaga toko juga pernah. Jadi benar-benar ngerintis selesai Dari bawah ya? Iya. Terus itu masih jualan liquid? Masih. Sampai sekarang? Udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang buka usaha tato sama ada main kain. Oh. Udah itu Garment? aja. Garment. Wih, kenceng nih. Tekstil lah. Juragan. Enggak lah. Amin. Ini di Tanah Abang? Enggak? Enggak. Sendiri. Enggak terpengaruh sama TikTok apa segala Enggak, macam, enggak terpengaruh ya? Aman ya? Aman. Iya, ini kayaknya udah supply kelas tinggi nih. Jangan dibukain dong, Om. Kontainer ya. Yo, Waduh, bahaya. Nggak kelihatan tapi ngeri nih. Iya. Kan lebih seru kayak gitu, Om. Iya. Biarin aja, kita yang underground aja. Nah, itu dia. Berarti ada studio tato. Ada punya studio tato. Di daerah mana? Di belakang sini, dekat sini juga, di belakang Mall Grand Paragon. Ada artisnya atau lu sendiri Ada juga? artisnya juga. Tapi lu bisa nato? Enggak. Enggak. Cuma buka aja. Cuman buka kerja aja. sama artisnya. Ya, Terus teman-teman lu racunin buat Iya. nato. iya. Keren loh. Ini ada berapa tato nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Udah? 8, udah. Nggak ada di tempat tersembunyi. Nggak ada. Itu. 8 tato. Umur pertama kali tato umur berapa? SMP 3. SMP kelas 3. Emang udah suka tato? Iya. Suka apa yang bikin lu suka sama tato? Keren aja, Om. Ah. Jadi kan dulu kan waktu masih zaman-zamannya bandel, kita segala macem kayak, ih, gila ini keren juga ya kalau ditato ya. Lu zaman itu SMP, lu termasuk anak yang cupu atau anak yang lumayan ini nih, lumayan kelihatan di sekolah? Om lihatnya gimana? Gue nanya lu nanya balik. Bandel Kan beda, belum tentu sama kan? Bandel banget, Om. Bandel banget. Saya pernah disamperin polisi ke sekolah. Gara-gara apa tuh?
berantem. Berantem. Sampai masuk. Serius? Iya. Bokap saya yang ngurusin. Jadi apa itu lawan lu berarti? Oh, saya nggak tahu dah. Saya nggak tahu. Iya. Itu. Ya masa muda lah ya. Masa muda itu masih ya itu udah parah lah. Tapi ada meaning dong, tato masing-masing nih ada artinya dong. Kalau yang Kenapa lu ada artinya pilih? itu cuman yang ini Heeh. sama yang belakang. Oh. Kalau yang ini kan diamond Om, sorry. Ah, Kalau menurut saya tuh diamond itu ada, saya taruh ini 2. Diamond itu hanya bisa dibeli oleh orang yang punya uang yang sangat banyak sekali. Benar dong? Kedua, ini melambangkan kedua sahabat saya. Tapi sekarang saya lagi berpisah sama mereka. Maksudnya yang satu lagi di luar negeri, yang satu lagi di sini. Dulunya itu kita tuh satu tongkrongan dari kecil Om. Walaupun saya bikin anak ini. sini juga berarti? Anak sini juga. Oke. Saya bikin ini sengaja, walaupun mereka nggak anggap saya sahabat, saya akan tetap anggap dia itu sahabat saya. Oke. Sekarang yang ini saudara saya, satu lagi di luar negeri, yang ini lagi di sini. Tapi kita pisah. Tapi kita pernah satu kerjaan bareng waktu itu. Oke. Tapi pisah bukan karena masalah kan? Bukan. Karena emang kesibukan masing-masing. Jalan hidup Ya, aja, kan? betul. Iya. Sama yang di belakang Tapi udah. menarik nih, kenapa lu lambangin 2 sahabat terdekat lo dengan diamond? Karena itu Priceless. hanya bisa dibeli hanya orang-orang tertentu aja Om. Nah, Hanya orang-orang yang kayak misalkan diamond kan memang terdengar sangat mahal banget kan. iya. Ya, hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu aja. Kalau Ada menurut saya. berapa berlian yang udah lu simpen? Selain motor. Bahaya sekali ini. Waduh. Banyak Om. Banyak ya. Emang hobi juga koleksi? Lumayan. Atau trading juga di situ? Enggak. Lumayan. Cuman suka koleksi aja. Suka koleksi aja. Iya, sama bokap. Oh, bokap. Iya, bokap suka. Iya. Lebih suka yang white atau black? Black. Black ya? Iya. Keren. Waduh, bahaya nih. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu tentang diamond, tahu dikit-dikit aja. Tapi benar sih, memang salah satu batu mulia yang memang priceless lah. Lumayan lah. Harganya dan rare kan, memang. Gitu. Kalau ngomongin tato, gue cuma punya satu nih. Itu pasti ada makna dan artinya kan Om? Ini tato mentawai. Jadi gue tato sama si kiri. Aha. Di mentawai. Jadi masih tapping. Oh, itu sakit Om. Setengah jam bikin ginian. Yeah. Artinya apa Om? Ini matahari. Jadi tato pertamanya suku Mentawai itu matahari kanan kiri sebenarnya, tapi gue cuma bikin satu. Kalau aslinya, mentawainya itu maksudnya tatonya itu yang agak lebar di bagian ininya gak sih? Macam-macam motifnya. Jadi setiap individu tatonya beda-beda, walaupun semuanya sama matahari, tapi bentuknya beda-beda. Gitu. Keren tuh Om. Ini lambang kehidupan. Gue tuh dari gue umur 30, gue bilang sama Dona waktu itu, gue kalau umur 30, gue pengen bikin tato. Apa tuh? Tanggal lahir sama nama anak gue. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Waduh. Gitu. Keren itu Om. Jadi kenapa anak pertama kedua di tangan, kanan kiri, nggak ada bedanya sebenarnya sama, tapi karena kebetulan anak pertama kedua gue cowok, jadi gue pengen jadi temennya mereka, sahabatnya mereka. Menopang mereka lah ya. Yang akan selalu ngerangkul mereka. Iya. Sampai kapanpun, ya kan. Anak ketiga gue cewek, gue taruh di belakang. Supaya? Gue gendong dan gue orang pertama yang akan maju buat dia dalam situasi. Kalau kenapa-napa? Kalau kenapa-napa. Gitu. Boleh. Jadi buat cowok-cowok yang nanti mau deketin anak cewek gue ya, ngadepin bapaknya dulu. Om, tapi sorry, ini di luar konteks ya. Tapi Om pernah nggak mikir kalau misalkan contoh gini, ada cowok yang deketin anak Om yang perempuan, kan kita kan, ini saya sering banget nih ngomong kayak Dia begini. manggilnya Om loh. Gini. Saya tuh udah pernah mikir kalau saya punya anak cewek nanti, ada cowok yang ngapelin anak saya, ya. Saya udah tahu nih isi pikiran ini anak itu apa. Iya. Kalau Om ada di posisi itu gimana? Itu sesuatu yang kita nggak akan bisa, gue sebagai orang tua ya, nggak akan bisa hindari. Pasti akan terjadi. Dan gue mikir dengan berbagai macam skenario, sampai pada satu kesimpulan. Gue nggak akan pernah siap sampai momen itu datang. Sampai gue lihat mata itu anak, baru gue bisa ngambil kesimpulan. Baru bisa ngambil keputusan. Apakah gue memberi izin, apakah ada nasihat yang harus gue kasih ke anak gue. Yang harus gue lakukan sekarang, fokus adalah ke anak gue.
gimana kita membentuk karakter dia, gimana kita ngebangun komunikasi dan bonding yang siapapun yang masuk nantinya, bonding itu nggak akan pernah putus. Gitu. Jadi kita prepare, wah kita punya waktu panjang banget buat investasi itu, dan itu yang mahal dan susah sebenarnya. Tapi kalau saya mau nanya nih, kalau misalkan kriteria Om, kalau misalkan anak cewek Om punya pacar nih, Om ada ngedoktrin anak Om nggak? Kamu tuh harus punya cowok yang kayak gini ya. Sekarang sih kalau dari usia ya, dari umur dia kan masih 12. Jadi masih kecil Om? Masih kecil. Karena kakaknya cowok 16 sama 14, bedanya 2 tahun 2 tahun. Kalau ke yang cewek gue belum masuk ke situ. Tapi dari apa yang kita coba tanamkan, gue sama Dona ke dia, itu kita udah berasa. Ini anak punya pendirian, cukup independen, punya prinsip, dan itu bagus. Kita ngeliatnya positif. She can protect herself. Itu poin penting pertama. Iya, betul. Jadi ketika anak kita udah seperti itu, kita nggak perlu terlalu, wah kamu harus cari pasangan yang begini. Biarin aja, dia akan nemuin pasangan terbaiknya buat dia. Nggak, jadi Om nggak akan larang tuh pasangan dia seperti apa? Kita kan nggak tahu. Dia akan ketemu sama siapa nanti, kenalannya sama siapa, deket sama siapa. Kan ini masa depan yang kita belum bisa lihat kan. Betul. Jadi daripada kita udah doktrin begini, begitu, apa segala macem, ujungnya belum tentu ketahuan. Betul. Kan udah pasti ada value, ada karakter yang dibangun. Ya, betul. Ya kan? Itu aja dulu kuncinya. Pada akhirnya kan manusia akan menemukan manusianya. Benar. Ya kan? Jadi ya udah, kita percaya bahwa dia akan memilih pasangan terbaiknya. Bahwa nanti dalam perjalanannya dia harus ngalamin hal yang nggak patah enak, hati, segala patah macam. hati, ya itu hidupnya dia. Tapi Om udah siap untuk terima itu? Siap nggak siap, harus siap. Dulu kita sebagai remaja juga mana kepikiran begitu. Ini kenapa jadi gue yang diinterogasi ya? Ngomongnya bukan drag loh, ngomongnya keluarga. Lu udah married belum sih? Belum. 26 Om. Orang tatoan kan belum tentu di luar seperti itu dalamnya terus orang jahat kan? Tapi 90% udah pasti Om. Biasa rata-rata kan orang bilangnya seperti itu. Bilangnya, tapi kan belum tentu. Iya memang. Kan ada yang memang ekspresi. Betul sih. Iya kan? Ketika misalnya lu bilang lu tukang berantem, tapi lu punya prinsip hidup yang positif, yang baik, dan lu mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik. Masa iya kita nggak mau ngasih lu kesempatan? Oke. Kita balik lagi. Nyeting! Aduh. Itu juga nyeting, nyeritain yang nggak penting-penting. Betul, ya itu kan? tipis-tipis dulu. Yoi. Itulah perjalanan Ko Apuy ya, dari SMP udah mulai ditato ya waktu itu? Iya. Sama temen atau? Sama tato artis dong. Sama tato artis. Iya, beliau sekarang udah di Bali, yang natoin ini. Ah. Yang ini udah di Bali. Jadi diamond itu pertama? Iya, diamond itu. Terus kalau yang di kaki nih, apa nih artinya nih? Ini Hindian Om. Ya. Ini Hindian, ini cowoknya, yang ini ceweknya, dan yang belakang ini khusus. Ini adalah jam pasir. Jam pasir. Iya, jam pasir itu kan Om kalau lihat kan pasti kan pasirnya turunnya kan lama banget kan. Nah, karena saya sengaja taruh ini karena teman saya itu ngaret semua Om. Karena temen lu ngaret? Iya, saya sengaja taruh ini jam semua pasir yang di sini ngaret nih? Udah pasti Om. Anak racing ya? Iya. Yang on time lu doang? Udah pasti saya. Gimana? Udah pasti Om, udah pasti. Nggak salah ya kan? Juragan ya kan? Karena saya menghargai, Betul. Itu. Dan kalau ini itu hantu Jepang. Apa gitu namanya? Nah. Cuman ini aslinya sebenarnya bagus Om, cuman nggak saya rawat aja. Terus belum saya masukin tinta putih. Iya. Itu. Iya. Tato terakhir yang mana? Tato terakhir punggung. Punggung. Apa tuh? Punggung itu yang pertama ya. Yang pertama CEO saya itu macan. Oh. Ya, tapi nggak tahu ya. Ini tato itu menurut saya ada bawa kabar baik dan kabar buruk juga Om. Jadi saya nggak boleh sembarangan nato. Jadi saya setiap nato itu saya tanya papa saya udah pasti. Jadi ini gambar macan, dia itu lagi seperti abis Muay Thai, dia sujud, dia hormat ke semua penontonnya dia. Kayak bilangnya apa ya? Dia pokoknya respect lah ke semua orang. Jadi dia sambil sujud macan, terus di sininya ada di perban-perban, ada darah-darahnya. Ntar saya kirimin fotonya. Oh, siap. Keren deh tatonya. Itu kayak ritual ya, ritual setelah
setelah Iya, berarti iya. ya. Nah, di atas Seorang warrior yang setelah selesai fight, terus dia tetap respect sama semua, dan yang diarahin ke semua penonton. Om pernah ini nggak nonton MMA kayak Rotang? Nah, dia kan habis kelar kan pasti kan selalu sujud dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini ada tulisan Fortis Fortuna Adiuvat. Sama saya taruh di sini di punggung saya. Lo tato juga? Kurang lebih artinya itu keberuntungan itu ada sama orang yang berani ya. Gokil. Itu filosofi yang dalam banget tuh. John Wick. John Wick. Jadi kalau lo nggak berani, ya lo jangan berharap dapat kesempatan. Betul. Iya kan? Lo coba aja dulu, maju aja dulu. Iya kan? Masalah di sini kita selalu tanemin kayak gitu, Om. Iya. Masalah menang kalah yuk urusan belakang. Yang penting kita udah coba kan. Iya, yang penting udah fight. Goks! Nih, kok Apuy nih. Bos Apuy, kita panggil Bos Apuy ya. Wih, perjalanan hidup dari muda sudah sangat berwarna. Dan akhirnya dari seorang remaja SMA yang punya cita-cita, punya motor drag. Mulai ngebangun motornya. Yang sampai sekarang itu kalau dilihat masih dibungkusin, di wrap pakai plastik. Udah berapa lama nih dalam kondisi seperti itu? Itu Ahok udah sekitar 3 tahun, kurang lebih 3 sampai 4 tahun lah. Ngejogrok aja? Iya. Tapi ini motor sempat turun? Sempat lo... Nyeting doang, Om. Nyeting doang? Nggak dipakai buat race? Nggak. Terus kita terusin, mesinnya kita copot, kita terusin, kita tempelin ke situ. Oh, mesinnya dipindah ke sana? Saya pindahin. Itu tinggal rangka doang? Oh iya, bolong ya, tinggal rangka ya. Gue jadi, belum lihat. saya... Itu kan masih spek lama. Saya naikin spek ke spek-spek yang sekarang. Kenapa lo kasih nama Ahok? Pertama, saya ngefans banget sama beliau. Yang kedua, beliau itu orangnya sangat keras, disiplin. Dan menurut saya dia adalah orang yang pantas untuk jadi sebuah panutan lah, Om. Iya. Beliau dengan jujur. Ya, betul. Saya juga nggak berani ngomong terlalu dalam lah kalau dia. Pokoknya saya ngefans banget lah sama dia. Tapi gue tuh dari 2009 ditawarin masuk dunia politik dan gue nggak pernah tertarik. Ini cerita aja ya, bukan buat sombong atau apa. Gue waktu zaman Pak SBY itu hampir setiap kali ada acara kenegaraan, entah Sumpah Pemuda, 17-an, itu selalu dipanggil MC di istana. Dan gue nggak pernah mau. Gue selalu menolak dengan halus. Alasannya jadwal gitu ya. Karena memang gue bukannya alergi, tapi hati gue nggak di situ. Gitu. Politik. Tapi ketika Pak Ahok maju jadi wakil gubernur, gue ketemu sama dia, pakai baju kotak-kotak. Itu masih awal banget dia dipasangin sama Pak Jokowi. Ketemu dan ngobrol, dan gue bisa merasakan sense-nya dia bahwa oh ini orang bener nih. Auranya gimana, Om? Oke. Kita bisa percaya gitu bahwa dia memperjuangkan sesuatu yang bukan buat dia. Yang memang untuk orang banyak. Gitu. Dan dia tipe orang yang walk the talk, ya kan? Iya dong. Dia ngomong apa, dikerjain sama dia. Iya, betul. Gitu. Ya kan kalau politisi banyak lah yang ngomong kecap manis ya kan. Tapi ya itulah. Jadi ini motor, lo berharap karakternya kayak gitu ya. Galak, ngancurin lawannya, ya kan? Tapi ternyata keberatan, Om. Keberatan. Menurut lo keberatan? Iya. Karena menurut 15 saya kali setting. Betul, nggak ada yang ketemu. Sama sekali. Itu udah sama Komeng? Udah. Sama ini dari motor awal. pertama saya itu adalah Ahok dan dibikin sama dia dari awal. Nah, ini saya sekarang pengen coba lagi. Saya masih penasaran, Om. Saya pengen coba lagi apa bener masih tetap gak bisa. Karena menurut saya semua motor itu ada nyawanya, Om. Iya. Kayak ibaratkan Om gak rawat dia, lama-lama dia mewek, lama-lama dia pasti juga bakalan kayak amit-amit motornya jebol segala macem. Itu kan pasti bisa. Iya. Kalau menurut saya gitu. Setuju, setiap motor tuh ada, bahkan kan kalau di Thailand mereka punya ritual kan. Gitu. Itu ya percaya nggak percaya sih, namanya kehidupan kan. Percaya, Om. Iya. Kalau saya. Ya kan di luar sana ada yang nggak percaya juga. Ada aja mesin doang gitu kan. Nggak apa-apa. Kalau gue kadang motor gue ajak ngobrol. Kan kalau gue di enduro, gue joki. Maksudnya gue ridernya lah gitu kan. Gue ikut race juga gitu. Dan itu motor gue ajak ngobrol. Lu jangan trouble ya, lu bantu gue gitu.
Serius? Itu Iya. saya banget om. Iya. Maksudnya kalau setiap race segala macam. Iya. Waktu itu sempat ketangkap kamera waktu saya lagi IDW waktu itu. Saya lagi doain itu motor, saya ajak ngomong. Iya. Saya elus-elus. Maksudnya ya tolonglah. Dapat podium Mantap. waktu IDW. Iya. Di situ. Itu dia. 15 kali nyeting. Berarti ini kan dari lo SMA nih. Yap, Berarti lo kenal sama Komeng udah lama dong ya? lumayan lama, kurang lebih sampai 4 sampai 5 tahun. Iya, sebelum KMS ada berarti? Atau itu Enggak, KMS ada itu udah cukup lama om. Udah cukup Cuman lama ya sebenarnya? namanya itu redup. Masuklah saya Oke. bersama adik saya. Oke. Adik angkat saya yang punya Red Dragon di sini. Ah, Saya bangun lagi dari nol. Bukan bangun. Ya ibaratkan kita bangun lagi lah ini bengkel dari nol, benar-benar kita bangun sama-sama. Mau maju Meng, mau ya udah yuk kita bangkit bareng-bareng. Oke. Kita bangun dari kita nggak punya bengkel sama sekali om. Aha. Kita bongkar di depan yang tadi om lewatin. Itu kalau misalkan hujan, itu kita udah nggak bisa bongkar. Kerendam ya? Hujan udah tampias, Oh, kayak tampias, gerimis iya, segala iya, macam, kita udah masuk motor. Jadi nanti kalau udah reda baru kita lanjut motor. Bongkar lagi. Saya mau beli gear aja dulu, saya mesti nunggu 3 sampai 4 hari om. Saya kumpulin uang dulu. Segitunya ya? Itu tahun 2018 itu? 2018 2019. Iya. Nggak lama Covid. Iya. Wah, itu Tapi lu SMA berarti umur berapa tuh? umur berarti Ini motor berarti lebih lama dari itu kan? udah lama. Saya umur Kan lu berapa? 26 sekarang. Sekarang 26. Berarti itu kurang Sekitar lebih 8 tahun lalu lah. 8 8-9 tahun lalu. iya, Berarti sekitar 2012-an. 2012. Iya. Itu awal mula lo sebenarnya ngerakit motor segala macam. Itu buat harian dulu atau langsung? Enggak, langsung. Langsung. Tadinya kan dari harian. Langsung dijadiin balap. 2012 sih Om, 2017 2018 lah. 2017 2018. Akhir. Itu udah nyeting Sentul tuh. Belum. Masih sini. Masih di sini, masih di Gunung Sari, masih di Kemayoran. Masih bisa itu ya? Masih bisa. Iya. Masih kita bisa akalin lah Om. Iya. Keren. Terus akhirnya lo mutusin buat join. Bergabung Bergabung. untuk bangun ini dari nol lagi. Berdua doang tuh sama sahabat lo? Sama adik saya. Adik. Berdua. Tapi pas di tengah jalan KMS sudah sedikit ada namanya, dia udah nggak terlalu fokus, dia fokus sama dunia sendiri. Jadi lo sekarang sendiri? Saya sendiri. Nggak ada owner-owner lain di sini? Jadi ini total ada berapa motor? 10 ada 10? Iya. 10 ya? 10 motor. Ninja semua atau? Nih Mio 1, FU 1, FU 1? Mio 2 deh, Mio 2. Main metikan juga ya? Main Matic kan karena saya udah bosan Om di Ninja, saya nggak ada mainan. Kenapa tuh? Saya mau coba main di Matic aja. Oh berarti baru nih Matic nih? Iya, baru. Oke. Kenapa Ninja nggak ada mainan? Lu udah jenuh aja? Saya udah jenuh aja. Maksudnya saya udah sering posting motor saya untuk main persahabatan kayak gitu, nggak ada yang mau. Kenapa? Nggak tahu. Lu terlalu kenceng kali? Enggak ya. Kayaknya jangan kekencengan. Enggak Om, kita bikin motor kenceng salah Om. Iya. Kita bikin motor nggak kenceng, kita dihina-hina juga Om. Ya Serba itu kan salah, netizen kan? Iya. Iya. Kalau saya sih kan Gara-gara kalian nih. itulah Iya. makanya. Kalian nggak pernah tahu perasaannya mekanik, perasaannya owner, udah keluar duit banyak, udah ngabisin waktu berhari-hari buat nyeting ya kan. Begitu nggak kenceng dikata-katain. Iya. Kenceng salah juga, ya kan? Saya pernah nyeting 1 bulan full Om di Sentul, nggak pernah absen. Nah. Full. Sama bulan lalu itu full juga 1 bulan buat nyeting. Sengaja saya nyeting itu, saya nyeting aja udah. Iya. Biar ada yang kayak ngelamar segala macam, saya posting motor ready, nggak ada yang mau main juga tetap. Ujung-ujungnya teknologi. Iya, tapi bengkel Jakarta sekarang sebenarnya masih lumayan kan? Banyak Om yang punya Ninja sebenarnya, Ninja standar bebas ya, yang satu spek Kalau sama kayak kita. street race kan pada turun kan sebenarnya? Iya, street race Om lihat deh, Iya. turun semua. Tapi apa? Lu ngelihat kalau lu mungkin di era sebelum Covid tuh sempat ngerasain lah yang mungkin semarak banget lah ya. Oh iya Om, dulu enak Om, Iya kan? mau main motor nggak usah lewatin fase ini, Iya. nggak usah. Langsung ketemu janjian Iya, gitu kita kan? main-main gitu Iya. loh. Sekarang kan udah mungkin terlalu kayak berpatokan oleh time segala macem. Iya. Jadi Atau- udah sama-sama ngukur Iya, gitu jadi ya. sama ngukur. Udah banyak Om. Itu yang bikin jadi agak susah mungkin. Atau mungkin nggak ada perantaranya kali. Ada. Brokernya Ada dong. ada. Ada. Berarti kurang canggih mereka. Harus upgrade juga. Itu upgrade spek. mungkin.
Itulah susah om. Iya, Tapi kan? kan bukan berarti, mungkin kalau menurut saya mungkin mereka semua ini yang punya motor atau bos-bos yang lain yang punya motor lagi pada persiapan. Pasti kan mereka kan kalau misalkan saya kayak contoh nih saya ketemu Om Boy mau main nih Iya. nanti Kamis nanti ini juga saya persiapkan sangat sangat keras om. Iya. Gue juga nggak tahu tuh Kohan tiba-tiba. Pasti kita pasti sediain motornya yang bagus-bagus. Mungkin iya. beliau-beliau yang bos-bos yang lain juga mungkin lagi dipersiapkan. Mungkin. Itu bijaknya sih ngelihatnya begitu ya. Tapi berapa lama persiapannya? Nggak tahu. Lu terakhir main kapan? Selain sama Tekno kemarin. Udah lama om. Udah lama. Terakhir kapan? Hah? Rian Mee lawan Imam Ceper. Kapan tuh? Itu udah setahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya. Garing juga ya. Saya bete om. Tapi kalau di Matic kan masih banyak yang mau ngelawan. Kalau Matic udah pasti banyak om. Banyak? Udah pasti banyak. Makanya saya lagi persiapin. Kenapa ya? Apa? Lu nemuin nggak? Lu pasti penasaran dong nyari, tanya-tanya sama yang lain kan. Kenapa sih lu nggak mau main gitu? Pernah nggak? Gak enakan. Nggak enakan. Karena Yang bikin saya gak enak apa? mungkin karena saya terlalu banyak dekat sama orang lain. Kayak sama bengkel ini saya dekat, bengkel ini saya dekat. Jadi dia pas kita ajakin main tuh mereka nggak enakan atau apa. Ada aja pasti ada aja. Iya. Soalnya ada beberapa bengkel yang ngomong ke saya tuh seperti itu om. Oh. Maksudnya kita main persahabatan, mainnya nggak usah gede juga. Iya. Kita cuma pengen ngukur mesin. Iya. Ya nggak Lu usah gede-gede. kegedean kali buat lu, kan relatif ya. Buat lu ya biasa aja, buat mereka kegedean kali. Nggak, itu udah standarnya kelas ninja om. Berapa sih standarnya? Satu drum VP, kita nggak boleh sebut Satu nominal. drum VP. Iya, satu drum VP. Satu Itu drum udah VP. pasti. Ya, kalian pada tahu lah ya, udah satu pasti drum lah. VP itu. Udah pasti tahu. Satu drum itu udah paling minimal. Itu Om. minimal ya. Ya. Lo ngajakinnya segitu. Iya. Dan nggak ada yang mau. Coba teman-teman tolong dibantu ini, Koapui. Penasaran biar hasratnya itu nggak hilang sama ninja ya kan? Main motor juga belum tentu pas kita main kita pasti menang kan nggak mungkin om. Iya. Buktinya pas saya waktu Rian Mee bawa motor saya ketemu sama Imam Ceper, motor saya kalah. Iya. Mungkin waktu itu ada trouble segala macam kan kita kan nggak tahu di hari H itu ada Seperti faktor apa? apa. Iya, Ya, betul. nggak pernah tahu benar. Itulah. Iya. Jadi ternyata seperti itu ya, nggak seperti yang gue bayangin gitu. Gue bayangin ini cair banget sebenarnya. Tapi Iya. di luar kalau ngomongin di luar KMS sendiri masih banyak sebenarnya yang main. Banyak banget om. Banyak banget. Banyak banget. Itu yang bikin ngilu ya, bikin gregetan gitu. Iya, maksudnya kok nggak mau? Apa gitu loh alasannya? Toh saya juga nggak pernah ngajakin yang gede-gede enggak. Iya. Coba teman-teman kalau ada yang ini komen aja, ditulis di komen ya. Kenapa sih sebenarnya kalian pada nggak mau main sama KMS? Kayaknya ada 2 yang dihindari berarti, KMS sama Tekno ya. Iya. Iya, Saya Tekno juga juga bingung. jarang kan? Kalau menurut saya ya, orang kita sebagai owner bikin motor, kita lawan Tekno itu adalah sebagai patokan sih om. Udah seberapa kencang motor kita, Iya. tolak ukurnya ke Tekno. Iya. Jadi kita bisa lihat mekanik kita ini sebenarnya itu selama ini kerja apa enggak gitu loh. Udah Upgrade gitu. atau enggak? Iya, gitu ya? upgrade apa enggak, mau sampai mana gitu loh. Kalau misalkan kita main kayak kemarin, saya main sama Tekno, kalah, udah sering kalah. Saya street race 4 kali, saya juara 2, kalah sama Tekno di final terus. Iya. Tapi dari kalahnya itu kita mau evaluasi apa enggak gitu loh. Jadi kita selalu, Meng, gimana nih Meng? Kita kalahnya segini nih Meng. Lu ada yang belum lu keluarin nggak ilmu lu segala macam? Ada kok. Oh ya udah, lanjutin terus. Kita selalu dukung mekanik untuk lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Gitu sih om. Karena ketika gue ngobrol sama Kohan juga atau sama beberapa bengkel ya spiritnya sebenarnya itu kan. Iya. Selain keseruan, euforia dan ngasih hiburan juga, tontonan Yap. itu adalah sebenarnya riset lagi, belajar lagi. Iya, betul. Magadir juga kemarin begitu habis partai yang ketiga kan juga gue tanya, ya kita riset lagi om. Betul. Gitu, riset balik lagi nanti gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya ada spirit itu. Nah, jadi pertanyaan sebenarnya kenapa? Karena mungkin 4 kali street race lo juara 2 terus sih, yang lain pada JPR duluan. Kalah. Karena kadang kita perlu service klien juga ya kan. Ya udahlah gue kalahin dulu. Bentuk di dalam otak saya loh om seperti itu. Kayak maksudnya, gue main sama lu nih, Iya. gue kalahin aja dulu. Iya. Tapi kan ada beberapa oknum yang udah menurut saya tuh udah pinter om. Iya. Dikalahin, tapi ntar di part 2-nya digebuk. Iya. Digedein segala macam. Karena menurut saya mesin balap itu adalah project never ending om. Iya. Sesuatu yang nggak akan ada ujungnya. Iya. Kita riset lagi. Toh yang awalnya kita cuman kelasnya standar bebas, sekarang kita ada masuk kelas baru kayak 59 Open segala macam dan sangat ditekunin dan sangat dicintai oleh
pecinta otomotif di Indonesia gitu. Bener. Bahkan di Thailand sekarang udah main stroke kan. Iya. Iya, dan kita Itu. kayaknya lagi arah-arah ke sana ya, mau ngejar ke sana, riset Iya. lagi ya kan. Kalau menurut saya ngapain sih harus ikutin mereka? Kenapa nggak mereka aja yang ngikutin kita? Iya, tapi susah juga soalnya. Udah nggak ada lawan sekarang. Ya juga sih. Iya, di 59 Open ya. Iya. Kalau mau main stroke, tapi stroke juga nggak baru satu bengkel di sana. Bikinnya Dan dia Om. juga nggak ada lawannya juga. Iya, bikin motornya itu loh. Iya. Satu motor Om, ya saya nggak usah ngomong deh Om bikin motor satu motor udah habis berapa udah. Iya. Om ngerasain kan Nah, gimana? itu juga gue pengen nanya sama lo. Kan ini lo udah 10 motor. Kebayang lah habis berapa, ya kan? Buat ngebangun, buat riset, buat nyeting sebulan nonstop, ya kan? Belum main tengahannya, belum pinggiran-pinggirannya. Ini dan lo dan lo nggak ada owner lain kan di sini, nggak ada owner yang pesan motor sama lo untuk dibuat buat mereka, ada? Kalau itu ada beberapa kayak dia minta dibungkusin untuk dikirim ke sini, kirim ke Iya. situ ada. Oh, Itu ada mah ya? itu mah orderan untuk ke mekaniknya langsung. Mekaniknya Om. Iya. langsung. Tapi bukan jadi core bisnis lo dong. Enggak, saya Berarti cuman lo di sini ya hobi aja, udah Iya. bakar duit aja. Saya cuma bilang ke Komeng, ke Saril, Asmek saya kalau misalkan ada orderan segala macam. Ini hebatnya saya selalu ngedidik mereka. Ini bengkel nggak tercipta untuk kayak servis harian Om. Jadi tapi nggak kecil besar kemungkinan ada orang lain yang trouble yang dekat-dekat sini dan disaraninnya harus ke sini dong, terdekat. Saya selalu nyampein ke mereka kalau ada yang servis mau apapun itu, minta ke dia seikhlasnya. Udah gitu aja. Kalau misalkan ada orderan mesin kayak segelondong nih ya, orang mau bikin mesin balap, saya cuma minta ke Komeng, beliin saya rokok 1 bungkus aja, sisanya kalian ambil. Udah itu dong. Jadi total selama 5 tahunan ini udah habis berapa kira-kira? Di spill. Bisa beli rumah di Pik lah Om. Bisa beli rumah di Pik ya? Yap. Iya. Udah ada kan di sana satu? Belum. Oh, belum. belum. Masih di sini? Masih saya di Kerendang. Di mana? Di Kerendang Jembatan 5. Di sana masih? Iya, masih sampai detik ini. Dalam gang, lebih sempit daripada ini. Iya, dalam gang, tapi rumahnya kan... Enggak. Biasa aja, Om. Iya, benar. Real, biasa aja kan? Biasa aja, Om. Iya. Biasa aja. Om pernah nggak ngerasain gang yang misalkan ada motor nih, 2 arah, tapi yang satunya mesti ngalah? Ya itu ke Tekno. Lebih kecil daripada Lebih kecil Tekno. lagi. Saya kan sering ke Tekno. Lebih kecil lagi daripada itu. Iya. Hmm. Terus lu masukin mobil lewat mana? Mobil saya taruh di sini, di depan. Nggak pernah di rumah. Ini banyak yang nggak bisa dikulik nih kayaknya. Kalau kameranya off mungkin, aduh Om, minum dulu Om. Minum dulu. Aduh, bahaya Ada yang banget. aus. Ya. Ya. Tapi hebat loh, menurut gue dedikasi lo di drag itu luar biasa. Walaupun tadi lo bilang kan berangkatnya adalah cuma dari karena suka nonton, Yap. terus akhirnya pengen punya. Iya, gitu. betul. Setelah punya, berarti berkembang ambisinya. Berkembang dong. Kayak saya sampai, sorry ya bukan saya bahas, kayak saya sampai benar-benar niat. Saya waktu itu joki saya itu masih Apang 24, sampai dia memutuskan, dia ngomong, gue stop aja ya. Jadi joki lu. Tapi gue bantu-bantu lu di bengkel. Karena gue punya keluarga, gue punya anak. Di situ hype saya lagi main motor itu lagi benar-benar lagi membara banget Om. Saya memutuskan di sini waktu itu ada Om tau Ote kan, orang Tekno. Ote itu dulu di sini. Di KMS. Kita tuh belajar bareng. Nah, dia pindah ke Tekno. Saya mikir, gue harus cari joki siapa. Jadi kan kita selaku owner, gue punya duit, gue mau bikin motor sekencang mungkin. Joki gue nggak boleh yang asal-asalan dong. Benar dong. Yang terbaik juga. Ya, Ya. saya menyatukan itu Om. Saya ngomong sama Ote, gimana caranya? Waktu itu Mei itu ada posting kayak gini, saya spill dikit ya. Udah bosan mengabdi, ayo bos-bos yang lain balap. Oh, iya. Saya ingat. Kode ya. Ya, Kode. saya masih ada screenshotannya bahkan. Iya. Saya ngomong ke Ote, gimana caranya gue bisa nyambung ke dia? Lewat Ote itu ke Bang Ade kalau nggak salah. Bang Ade ngomong waktu itu datanglah Mee dari Pamulang sama Om Puloh. Datang ke sini ngobrol. Saya tanya, gua harus siapin budget berapa untuk lu bisa ikut bareng sama kita selama 1 tahun terdepan. Dia tapi Mei masih menghargai Tekno, dia ngomong kayak nggak bisa. Kalau emang mau
bos harus izin ke Tekno. Oke. Besoknya saya langsung datang Om. Wih. Ya, Iya. saya langsung datang. Saya Ketemu ngobrol- Kohan? Ketemu Kohan. Itu bukan pertama kali sih. Saya udah pernah ketemu. Tapi itu lebih dalam lagi. Ketemu Bang Ade. Terus video call sama Ko Indra. Iya. Izin sama Ko Indra. Terus ngomong sama Mee. Negosiasi di tempat. Dan deal waktu itu. Iya. Terjadi. Segitunya ya, saking lu pengen Iya. bisa jadi yang tercepat gitu ya. Jadi lebih baik lah. Jadi ya kan lebih baik berarti harus ada di depan Iya, betul. lawan kan. Cuman kan rada susah kan. Iya. Di Jakarta susah Om. Iya. Challenging lah. Iya, Challenging betul. Challenging. Dan akhirnya dengan semua dedikasi, semua pengorbanan yang lu lakuin, apa yang lu dapet? Impact apa yang lu rasain? Kepuasan Om saya. Nah dengan semua dedikasi, dengan semua apa yang lu udah korbanin, yang lu kasih buat bengkel ini, buat drag bike, apa sih impact yang lu dapet, yang lu rasain? Kepuasan tersendiri sih Om. Karena saya benar-benar hobi banget. Benar-benar hobi dari dulu. Banyak yang menyarankan kayak, lu kalau udah sekarang ini, lu mau ngapain aja lu enak. Kayak lu pengen jualan merchandise segala macem itu bisa aja. Tapi kayak ada aja yang kayak DM IG bengkel atau IG saya kayak, bos mau bikin mesin ninja berapa sekian. Ada aja. Tapi itu masuk ke kantong pribadi mekanik dan sebagian mungkin 10 atau 20% dari itu penghasilan ya masukin ke kas bengkel. Oke. Itu Lo sih. ngerunning bisnisnya seperti itu ya? Kurang lebih. Iya, jadi sebenarnya ya ini benar-benar tempat main lo, Iya. taman bermain lo aja ya gitu. Iya. Emang hobi aja sih Om. Iya. Dan dengan maksudnya kan nggak selalu happy kan, nyeting 15 kali nggak jadi-jadi, mungkin kayak 4 kali street race lo peringkat 2 terus, ada kekecewaan, ada penasaran udah pasti, Udah pasti. ya kan? Pernah nggak sampai kecewa sampai anjing nih ngehe banget, susah banget sih ngalahin atau susah banget sih dapetin best time yang lebih tinggi lagi, pernah nggak? Udah pasti Om. Di ibu kota apalagi. Saya nggak mau sebut lah ya. Semua orang juga udah pasti tahu lah. Kenapa harus di bawah dia gitu loh. Kita harus tetap berusaha, terus-terusan berusaha lagi cari tim yang terbaik. Kalau ngomongin persaingan, udah pasti lah ya. Salah satu yang ya kita mungkin sepakat raja terakhirnya di Jakarta, Tekno lah. Udah pasti. Ya. Setelah mungkin 2 tahun terakhir lah habis COVID lah ya, kita ngomongin. Apa sih analisa lu untuk bisa ngalahin Tekno? Apa yang harus lu lakuin? Masih ada nggak tuh? Keinginan itu tuh masih... Kalahin dia. Iya. Kemarin ketika ngomongin Thailand, Om yang berangkat berapa motor kira-kira? Paling 2. Gitu. Oke, nambah 1 lagi masih mungkin nggak, gue tanya gitu kan. Kalau mungkin, yuk siapin. Begitu. Dia langsung nyeting, Om motor saya setting. Nih lawan Koapui gimana? Serius gue bilang. Berempat, gimana? Mau main gak nih? Sama motornya Oboy 05.